Alhamdulillah, Rabbil alamin loh. Kenapa nih Pak Toto? Iya, Abah itu kalau sudah memberikan pitutur kepada kita itu benar-benar Langsung kerasa di hati ya, nyes gitu, nyas. adem ayem. Jadi pituturnya itu benar-benar masuk ke karena hati itu benar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wasirri sari fi sairil asma'i والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. Mantap ini pokoknya momen-momen yang sangat hebat, Alhamdulillah, yang sangat istimewa kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mbah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi momen-momen yang bahagia ini tentunya kita itu melantunkan sholawat sebenarnya. Itu benar. Jadi momen-momen bahagia itu jangan sampai cepat berlalu. Iyalah, momen bahagia ini karena memang kita setelah sekian lama berpisah dapat berjumpa kembali. Karena situasi dan posisi kita, tempat tinggal kita itu kan berjauhan. Saat ini berjauhan, kita kan tidak tahu lalakan ke depan seperti apa. Yang penting tuh kata apa itu, kita tuh harus bersabar untuk menjalankan sesuatu apapun, karena perjalanan kita ini semakin ke depan, semakin ke atas, semakin banyak ujian dan cobaan. Makanya kalau kita benar-benar tidak belajar untuk bersabar, nah ini takutnya itu dari guru kita itu kita tidak mumpuni jatuh. Seperti itu. Iya benar. Ya alhamdulillah. Ya karena apa yang beliau katakan itu banyak bukti yang diucapkan. Contoh ini contoh. Gimana contohnya? Ini coba panjangan tuh lihat bangunan-bangunan yang sudah didirikan oleh Abah, tanpa Abah itu ada di bangunan sini, ya tetap berdiri. Itu yang harus kita
contoh dan kalau menurut panjenengan gimana dan? Berarti Baroto udah berapa kali ke sini? Kalau saya kesini ini sudah 6 kali dan Dari semenjak Abah semenjak Abah kemarin itu kemarin itu 6 kali ke sini. 6 kali. Oh, berarti kalau Baroto tahu ya pembangunan di sini tuh. Iya, Abah itu waktu itu masih berada di penjara dan Nah, saya sudah kesini, ini sudah berjalan oh, yang di sini ini. mm, Terus ketika Abah itu pulang, mm, nah yang belakang itu ada, sudah tahu belum itu? belum. Nah, di belakang pondok itu juga dibangun rumah kepiok. Pondok juga ya, apa? Iya, Saung gede. sawung gede. Saung gede Cuman semuanya itu terbuat dari dari kayu. kayu, Mm. kayak di panggung gitu loh. Iya, kayak depan ini. Nah, pendopo depan seperti itu. pendopo depan itu. Kalau kita sendiri, Mbah, kalau kita sendiri itu sebutnya kalau Sunda tuh pangling. Pangling ya. Ngerti nggak, Mbah? Pangling. Kalau bahasa Sunda kurang paham saya. Kadang Jakarta juga pangling ngomong gitu. Pangling ya. Pangling tuh jadi kayak terkesima lah, bingung terkesima gitu. Karena misalnya kita udah lama di sini, terus lihat datang ke sini lihat bangunan kayak gini nih, ada bangunan gede, ada ini, ada itu apa banyak bangunan yang lagi dibangun. Jadi pembangunannya pesat. Jadi kita tuh kayak kagum, Nah, bingung plus kagum. iya iya. Ini, Iya. Jadi oh, kalau kok- masalah pangling lama ndak masuk, kok masuk ada perubahan pangling ya? itu Oh, pangling. sama, paham saya kalau itu. Kalau Jawa apa itu? Ya sama, Pangling. pangling. Apa pangling? Oh, wah, pangling saya dengan jenengan misalnya Nah, seperti itu. ada perubahan Ada gitu. perubahan. Kita ketemu seorang berubah, kita pangling gitu. Pangling. Nah, seperti itu Dulu Pak De. jenggotnya panjang, sekarang pendek loh. Pangling. Pangling. Iya itu. Nggih, seperti itu, Mbak. Iya. Nah, kalau kita pangling, kalau di Sunda tuh pangling, pangling. Sama. Mirip lah, mirip. Mirip. Sama. Nah, kalau kita kesini tuh pangling karena udah banyak perubahan. Dulu kan ini nggak ada kan? Nggak ada. Terus ini, terus sebelah sana juga nggak ada, Nggak belum ada. kan? Sebelah sini kayak candi-candi itu, lampu-lampu juga nggak ada juga itu lampu-lampu. Jadi pangling kita ke situ. Meskipun bahasanya Abah itu tidak tinggal di sini, tapi pondok tuh tetap terurus, Terurus. malah membangun. Benar. Alhamdulillah. Buat panjenengan sudah berapa kali semenjak panjenengan itu pulang ke Jawa Barat? Ini baru pertama kali, Mbak. Baru Pertama pertama kali kali. ya? Karena kemarin pulang itu dari sini sebelum Lebaran. Lebaran kita silaturahmi sama ada orang tua juga di Jawa Tengah. Ya. Di Jawa Tengah tuh hampir 3 minggu. Jadi Lebaran 2 minggu apa pulang itu dari Jawa Tengah itu. Terus ke Jawa Barat. Jadi nggak langsung ke Jawa Barat, Mbak, kemarin itu. Kita ada orang tua juga di Jawa Tengah. Nah, pas di Jawa Barat tuh udah nggak kemana-mana. Karena Jawa Barat sendiri, ya mungkin sebagian udah pada tahu kalau aku tinggal di gunung gitu. Sendiri tinggal di gunung. Jadi ketika tinggal di gunung, sudah fokus di gunung, udah kemana-mana. Itu kisaran hampir 3 bulan baru turun. Ya. Baru bisa turun, kita bisa turun dari gunung tuh bisa ke kota lah, bahasanya bisa ke kota. Setelah mau 3 bulan baru bisa ke kota. Ini lepas dari sini tuh hampir di gunung, hampir 3 bulan di gunung itu. Kalau saya ya alhamdulillah birabbil alamin sampai sekarang itu 7 kali. Tapi yang 1 kali enggak bertemu. Saya nyampe sini Abah sama anak-anak santri lagi pada ke pantai katanya. Jadi pas nyampe sini tuh maghrib waktu itu. Alhamdulillah. Jadi saya akhirnya kembalilah pulang ke Kediri seperti itu. Ya alhamdulillah. Berarti kalau Mbak itu ya karena memang deket sih ya, enak aksesnya ke sini itu. Saya itu cuman waktu 2 jam dan ya benar berangkat ke sini. sendiri sih. Kalau kita kan
ke sini mau bolak-balik juga agak Hmm. PR gitu kan. Iya. Perjalanannya kan udah cukup sejam 2 jam. Kemarin aja 15 jam ke sini tuh. Tapi ya seberapapun jauh jaraknya, yang penting dekat di hati. Dekat di hati. Yang penting dekat di hati, Mantap. kita selalu saling doa mendoakan. Ya, yang terpenting itu kita tuh tetap bisa menjaga seduluran kita, ya toh. Kita itu meskipun jauh, yang penting tidak lepas dari persaudaraan yang dalam kita ini. Bener, Mbak. Soalnya apa, kita tuh yo sama-sama satu perjuangan. Jadi waktu guru kamu aku hajar, kamu juga ikut kehajar lah, pada akhirnya ingat kan, Iya, kamu ikut jadi murid saya juga. kita Seperti emang itu. perjalanan dulu tuh ya disebut ruwet ya, Ruwet, iya. Gitu, ruwet. Tapi ya alhamdulillah. Makanya saya itu terus menerus untuk mendekat ke Abah itu apa, karena saya tuh merasa benar-benar punya rasa salah yang begitu besar kan. Iya, Terus setelah aku gali, ternyata ucapan-ucapan yang diucapkan Abah ke saya itu tak rasakan ada hikmahnya, benar-benar besar, membuka pintu hati saya seperti itu. Makanya saya itu benar-benar pengen meminta maaf dengan Abah Gus Samsudin itu dengan sebesar-besarnya kan. Iya. Dalam hati yang paling dalam, Paling gitu dalam. ya, paling dalam. Seperti itu. Alhamdulillah. Dan saya tuh berharap buat panjenengan juga, mudah-mudahan panjenengan itu ya tobatnya itu ya benar-benar tobatan nasuha, tobat benar-benar tobat gitu loh maksud saya. Nggih, Mbak. Ya, kita saling mendoakan saja lah kita. Ya. Mudah-mudahan kita yang masih baru belajar agama ini gitu kan. Ya, memang Mudah-mudahan ya, selalu diberikan keistiqomahan ya. Ya, amin. Dalam tobat, dalam kebaikan ini, dalam tobat kita selalu diberikan keistiqomahan. Dan juga buat sahabat-sahabat lover batin, subscriber batin, dan lover kita, subscribe kita, panjenengan harus terus menyemangati kita berdua agar kita ini semakin ke depan semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Tapi Karena, kalau di Amin Bahro, menurut pandangan Mbah Roto, seorang sosok Abah Gus Samsudin itu bagaimana? Itu menurut pandangan pribadi ya. iya. Nah, kalau menurut pandangan saya, tapi sebenarnya saya tuh mulai sekarang tuh ya tidak maulah membuka-buka kerahasiaan yang sebenarnya, karena apa? Takutnya orang yang nggak suka itu semakin kepanasan, semakin memaki-maki. Dan sebenarnya Biarin. sebenarnya ini jujur ya, kalau menurut pengalaman ilmu saya, sepengertian saya, memang kalau Gus Samsudin itu tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika beliau itu sudah didatangi dan yang masuk di tubuh Abah itu batin Saridin itu, wah benar-benar bahaya. Karena apa? Apa yang diucapkan itu semuanya itu baik, halus, tapi semuanya itu benar-benar benar. Benar-benar bisa dibuktikan gitu. Bisa dibuktikan. Satu contoh, karena ya ini mohon maaf, Gimana, Mbak? itu tak kasih tahu. Karena setiap manusia itu mempunyai kepercayaan sendiri-sendiri dan keyakinan sendiri-sendiri. Kalau orang itu tidak tahu, meskipun dikasih tahu, karena yang dikasih tahu itu orangnya tidak suka, ya tidak percaya,
pasti menghina-hina. Mm-mm. Karena apa? Tidak tahu dan tidak mengerti dan tidak suka, itu repot. Iya. Beda dengan pengalaman saya. Kalau saya itu wah, karena musuh dulu itu benar-benar musuh saya. Ya, kalau kita kan memang sebagai pertama satu zaman juga sama Abah, ngalamin juga jadi musuh juga. Musuh ya. Kita tuh sudah komplit sebenarnya Mbak Roto. Ya, Musuhi yuk pernah, gelut yuk sering. Orang musuhnya kadang jarang gelut, nggak berani. Iya, kalau berani di belakang doang kan. beraninya belakang. Wah, begini gini ya. Kalau di belakang Dobol penipu, di belakang kayak singa. Depan kayak kucing. Alah, kayak kucing. Cingkluk. Kalau kita kan di belakang ngomongin, depan gelut beneran. Kita tarung beneran. Kalau kita kan laki-laki sejati, kita tuh gentleman kalau kita nggak ngomongin di belakang. Iya, mantap itu. Kita pengalaman kan seperti itu. Di belakang ngomongin, di depan musuh beneran. Ribut beneran. Jadi sekarang alhamdulillah, mungkin barokahnya dari Abah, kita bisa jadi keluarga juga. Sekarang itu yang tadi jadi musuh, bener-bener musuh, sekarang jadi keluarga yang memang sangat menghormati dan mencintai Abah. Nah, mungkin dalam mencintai dan menghormati Abah, meskipun saya sama Mbah Suroto itu sama di jalur yang sama, musuh-musuh Abah, tapi yang kita punya sudut pandang tersendiri mengenai Abah. Ada sisi kehidupan Abah atau rahasia Abah, dalam sudut pandang kita pasti ada perbedaan. Nah, makanya kenapa tadi aku nanya bagaimana menurut Mbah Roto ini sosok seorang Nabi Samsudin seperti itu. Kita terlepas dari orang-orang yang suka ngejelekin, nggak suka ya biarin aja, ngomongin di belakang toh. Nah, ini kalau untuk saat ini tuh gimana kalau kita memusatkan pikiran dan hati kita itu menjadi satu. Terus kita itu gimana caranya biar Abah itu sama kita itu lebih percaya dan beliau itu lebih yakin kalau kita itu benar-benar sudah taubat, sudah berubah ke jalan benar, belajar lebih baik lagi. Mana kalau kita sepakat untuk benar-benar menjadi muridnya Abah, gimana? Maksudnya murid di dalam tentang belajar baik ini. Kita tuh memang selalu memporsikan diri sebagai murid sebenarnya. Tapi Abah itu terkadang memporsikan kita sebagai keluarga, kadang sebagai teman. Abah itu loh repotnya. Enggak, Abah tuh jarang banget nganggap kita sebagai murid, itu jarang. Iya. Kalau aku sendiri, Abah itu paling nganggapnya adik, kalau enggak anak, bukan murid ya. Mungkin kalau sama Mbak Suroto kan mungkin lebih kayak ke temen mungkin ya. Kalau ke Mbak Suroto karena kan mungkin kalau dari segi usia kan lebih sepuh Mbak Suroto kan. Mungkin kalau ke Mbak Suroto Abah sudut pandangnya sebagai teman, sebagai kakak. Kalau dari Abah sendiri, karena kan Abah jarang banget anggap murid itu, jarang banget. Cuman kita saja yang mengaku sebagai murid karena kita tahu diri. Karena kita itu sadar diri kita. Kita tuh tidak memanfaatkan situasi, Tapi kadang-kadang dengan obrolan kita, pembicaraan kita ini yang tidak suka sama kita tuh pasti dikatakan memanfaatkan situasi seperti itu. Biarlah enggak usah dipikirkan. Tapi sekarang Abah kan pernah bilang dulu, kalau mengikuti saya itu harus siap dihina dan dicaci. Nah, Mbah Roto sudah pengalaman, sudah menjalani itu belum? Wah, banyak. Ada nggak yang mencaci Mbah Roto? Panas sampai kalau dipikir itu, iya. Wah, di hati itu rasanya kayak nggak sabar-sabar. Tapi saya ingat dengan ucapan dan kata-kata
Habib Syamsuddin. Ah, Makanya saya kuat, alhamdulillah. Saya itu menahan cacian dan makian dan hinaan itu ya, alhamdulillah. Saya sangat-sangat bersyukur. Saya sangat-sangat bersyukur. Hatiku dan pikiranku itu kuat menahan amarah, hawa nafsu seperti itu. alhamdulillah ya Barato. Padahal dulu karakter kita tuh kalau disenggol ya Wah, hantem ya lah, pusing. pusing. Ingatkan kita lagi Aku ngikuti apa itu. sampai sekarang tuh masih menganut, kalau Abah kan ilmunya ilmu air, biarkan mengalir. Kalau aku enggak, Gimana? aku menganut ilmu petir. Ilmu petir ya. Pusing-pusing hantem wae wes. Hantem wes. Dar dibentar ae. Aku masih menganut ilmu petir. Jenengan ya. Mm-mm. Ya kadang-kadang namanya manusia Dam. Tapi saya tuh ya yakin kalau panjenengan itu pasti bisa lah mengikuti perjalanan apa yang sudah dijalankan oleh Abah. Iya. Karena wajar kalau kita tuh kadang-kadang tidak kuat sampai mengeluarkan emosi seperti Iya. itu. Wajar. Ya namanya Wajar manusia toh. manusia. Pasti tempatnya Dan luput dan kita pun dosa. bukan sekelas Abah soalnya. harus beda lagi. Kita tuh hanya mengikuti Abah tapi bukan sekelas Abah. Bukan sekelas Abah. Jadi kalau misalkan ada masalah kita keluar, ya resiko ditanggung sendiri. Dia yang buat masalah soalnya. Wah, otak lu Iya. lama-lama ancer ya. Kalau dia yang buat perkara, Mm-mm. kalau bahasa Jakarta lu jual gue beli Iya, gitu. mantap. Udah keterlaluan tapi Mantap. tapi kalau untuk yang biasa receh-receh kita ketawain aja. Ketawain bener. Oke, cuman ngomongin Abah di belakang, apalagi waktu kemarin pas itu kan, pas baru-baru panas-panasnya kemarin, kejadian kemarin itu kan, setiap kita live itu kan pasti ada aja yang ngomong gini panas Iya. kan. Saya masih ingat kok itu, Mbak, waktu live itu masih banyak. Coba kita ngeredam aja. Kenapa kita ngeredam? Karena kelakuan kita lebih buruk dari mereka sebenarnya, kelakuan kita tuh. Jadi Iya. ngelihat yang dijelekin, ya kita cengengesan aja. Bener. Dia juga belum tentu berani ngomong kayak gitu depan Abah tuh belum. Nggak berani. Kalau kita sudah Kalau kita ya berani. kalau kita udah keterlaluan kalau kita. Sampai aku hajar. Tapi ya namanya kita itu gimana ya? Kita tuh sekarang tuh bisa sadar diri kok. Ini perubahan yang luar biasa. Perubahan yang sangat-sangat luar biasa. Iya, makanya kalau trik saya sendiri Mbah Roto untuk bisa sabar itu seperti itu, sadar diri. Ada yang ngata-ngatain Abah di, wah gini penipu, wah gini. Kita Ingat kan kita waktu masuk santri Abah, semua yang kadang kita hajar itu, iya, kita itu nggak ngomong itu nggak tanggung-tanggung, masuk macam-macam hajar semua ya. Iya, keroyok di depan. Tapi aku menyesal sekarang dengan kelakuan pun yang seperti itu. Ya menyesal aku. Ternyata anak-anak apa itu semuanya itu baik-baik. Iya. Semuanya itu sopan. Betul. Ketika menghadapi kita datang itu, alhamdulillah beliau itu sangat ramah dan sangat mengerti sekali. Ternyata ketika kita sudah tahu di dalamnya tuh seperti apa, apa ya, benar. Kadang kita orang mencaci itu karena memang nggak tahu dalamnya seperti apa, nggak tahu. Tapi enak kalau dia mencaci karena nggak tahu, enak. Tinggal bisa dibilangin. Kita adalah saksi hidupnya Abah. Oke, bener. Kita adalah saksi hidupnya Abah. Ya, kalau sekarang kita bisa ngomong gitu. Kalau dulu, dulu pedot. Malah kita lebih pedot dari mereka. Bener. Nah, jadinya kalau trik sabar saya seperti itu Mbah Roto. Kalau ada yang ngomongin yang jelek-jelek, kita sadar diri dulu. Kita lebih jelek dari mereka soalnya. Dulu itu kita lebih jelek dari mereka, jadinya wes diamin dulu saja sampai kelewat batas, baru kita hantam wes. Nggak pusing. Betul. Memang ya orang sabar tuh kalau kita tuh pakai ukuran kok. Pakai ukuran kalau kita. Kalau kita masih ada itu udah gak ada ukurannya kan. Biar dihina, dicaci sampai parah.
Tapi beliau itu tetap tersenyum Tetap senyum, dan Abah tersenyum. tuh. Biarin aja, Kita juga biarin aja. kita juga cuman sebenarnya gitu sebenarnya, Mbak. Tapi Kalau berat. kita tersenyum, di belakangnya kita kirimin. Wah, Kirimin hadiah maksudnya, Mantap, kirimin pokoknya. hadiah maksudnya, Mbak. itu juga sama aja. Oke. Depan kita senyum, senyum, Jadi, senyum, senyum, senyum. gimana caranya sekarang kita itu berpikir supaya kita itu di hati Abah itu benar-benar Abah itu percaya dengan perjalanan kita untuk berjalan kebaikan, untuk melakukan benar-benar melakukan hal yang pengen baik dan lebih baik lagi. Iya. Oke, buat sahabatku subscriber lover dimanapun panjenengan berada, ya. Saya Mbah Suroto dengan Mas Adam Kuncoro di kesempatan hari ini. Apabila kata-kata saya dengan Mas Adam Kuncoro ada yang kurang berkenan di hati panjenengan, Iya. ada yang salah, kita berdua minta maaf yang Sebesar-besarnya. karena kita hanyalah manusia biasa, kalaupun dari Salah dan dosa. Iya. seperti itu. Tapi memang yang harus kita perbaiki itu ya. Abah itu wasilah untuk kita jalan taubat ya, membuka jalan taubat. Tinggal kita sekarang berdoa semoga dan doa dari semuanya mudah-mudahan bisa istiqomah dalam taubat ini dan bisa belajar ikhlas lah, Ya, menerima semua perjalanan yang akan kita lalui karena memang perjalanan ini nggak mudah lah. Kita ya, saat ini yang sedang mengikuti sedikit demi sedikit jejak Abah, tidak mungkin akan seperti Abah. ya, tidak mungkin. Tidak lah. mungkin, kita hanya mengikuti sedikit-sedikit dari jejaknya Abah. Ujian itu pasti ada, tinggal ujian itu pasti ada. Kita dalam kebaikan itu semoga diberikan keistiqomahan, kesabaran dalam menjalankan perjalanan hidup yang baru. Hidup yang baru. Okay. Terima kasih untuk semuanya. Doa semoga selalu dalam keadaan sehat, selamat dimanapun berada. Ya, Dan pada hari ini kita bisa bersilaturahmi, apalagi dengan hari yang istimewa, okay. Kita ketemu sama Abah, ketemu sama orang tuaku juga, Mbah Roto. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu ada keberkahan dalam setiap langkah-langkah kita dimanapun berada. Amin. ya Rabbal Amin. alamin. Cukup Mbah Roto. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.